Hidup di rumah sederhana. Peliharaannya peternak selain kuli bangunan. Setiap kehidupan tidak ada yang sama, walaupun hidup sederhana, dia tetap berusaha. Halo, nyarikan? Buat tukang magain ya? Hah? Tukang magain? Tadi, saya bilang tadi. Oh, bakadong mang lodang may langis baru. Ya udah. Tukang magain, ajak dua. Boleh 5 tin aja dua. Jadi jak pegang mana bu? Hah? Jadi jak pegang mana bu? Jam buka, atau ling Orang di. nyan buka yang sih beli anu. Hah? Beli jalan nih. Antukan. Untuk andukan. Mandu yang kan tadi. Sini meragatang bakajo. Mana pelajar? Nah. Nah, andukan. Mari masuk. Besod lodan. Hah? Nang bilangnya kan. Oh, ini lodan tuh. Kemudian kan ngarik lah nyarikan ini. Saya enggak ada ada. Iya. Teman-teman, kali ini aku akan mengunjungi teman aku, namanya Nengawatasan atau yang disebut nama panggilan Tarsan. Setelah istirahat kerja, aku kunjungi rumahnya. Dan rumahnya agak jauh dari jalan, dan inilah rumahnya yang sedikit sederhana, mungkin hanya dapat untuk menghidupi kebutuhan hidupnya aja. Nah, dengan berbagai cara dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang mungkin membuat dia bahagia untuk dengan pekerjaannya itu. Dengan usaha dan kerja kerasnya, ia dapat menghidupi keluarganya. Dan ini ada di belakang rumahnya. Jangan dipikir dari kandang jeleknya, tapi hasilnya, bukan dari kandangnya yang kita nilai, tapi hasilnya. Ini aktivitas Nengawat setelah pulang sejenak dari istirahat kerjaan. Ini ada di tempat belakang rumahnya. Masuk gang sedikit, ada di belakang kandang babi maupun kandang ayam. Penggembukan. Ini peliharaannya ayam kampung. Ayam gladar. Ini cara pengembangannya. Ini berisi jaring tidak kelihatan. Ini ada cara pengembangannya. Ini ada pejantannya 2, tapi betinanya banyak nih. Ini banyak betinanya. Inilah cara pengembangannya bagi Nengawat yang tinggal sedikit di masuk gang dari jalan sekitar 50 meter. Dia masuk dari jalan, masuk ke dalam 50 meter. Ini seperti rumah BTN. Rumah banyak sekali ada di sini. Ini caranya kerja Nengawat untuk memelihara ayam kampung ini. Dan ini cara pengembangannya. Ayam betinnya tidak ini akur semuanya, ini akur. Sudah diisi bejantan 2, betina banyak. Sekitar 10 ekor betinanya ini.
Dan inilah cara pengembangannya bagi Ningawat. Kalau memang Anda ingin meniru, cobalah kembangkan agar ada kerja sampingan dari kerja yang lain. Ini tempatnya ada di belakang. Ini walaupun di tempat agak jauh dari jalan, tapi penataan rumahnya bagus, bersih. Ini yang dipentingkan setiap orang sebenarnya. Bersih ini juga, orangnya juga bersih, tidak berpakaian. Sebuah kehidupan kita perlu sedikit sederhana, karena kedepannya kita kebersihan kandang juga dijaga. Ini Wat selalu setiap hari menjaga kandangnya agar ayamnya tetap sehat dan berkualitas. Nah, ini cara Wat memelihara ayam kampung dengan penuh dengan sistem tekun. Tanpa ketekunan tidak akan ada hasilnya. Ya, bisa naik sendiri. Ya. Wat diajak jalan-jalan ke tempat kandangnya. Coba lihat-lihat ya kandangnya bagaimana. Kita bisa nantinya meniru kandangnya nanti. Mungkin dengan ini kita bisa dijadikan motivasi nantinya ini. Ini kandangnya berada di kebun agak jauh dari rumah. Karena itu dia langsung dibisi pintu dan dikunci nantinya apabila keluar dari kandangnya ini. Nah, ini masuk ke kandangnya. Nah, ini perkembangan ayam pejantan. Ini khusus pejantan, ini tidak ada laki-lakinya ini. Bukannya tidak ada laki-lakinya. Tidak ada perempuannya, ini semuanya pejantan. Nih. Oh, ini jadi 2. Kalau memang benar-benar memelihara ayam ini, ayam memang bagus untuk nantinya untuk menambah kebutuhan ekonomi nantinya ini. Nantinya di mana ya saya cari buat nantinya. Nanti saya akan meniru ini seperti ini. Ini lumayan. Wat, kalau ini kenapa harus besar-besar nih, Wat? Harus besar nih kandangnya, ini harus besar gini. Ini besar ya? Ini memang ukurannya 80 kali 80. Oh iya. Kali 1,20 meter. Supaya ayamnya nyaman. Oh gitu. Berarti agar nyaman ayamnya. Harus tidak berisi ini apa namanya ini? Tunggulan, tangkringan. Oh. Dikasih. Tangkringan biasanya berisi ya? Biasanya berisi. Biasanya berisi ya. Kalau ukuran kandangnya lebih besar dari ini sekitar 1 meter. Oh gitu. Nantinya bisa aku tiru nantinya ini sebagai motivasi kehidupan.
Kalau ini tempat apa nih? Ini tempat apa ini nih? Untuk mengikat ayam. Untuk mengikat ayam. Oh. Kan apa namanya? Untuk pejantan. Hmm. Oh ya. Karena segitiga. Teman-teman, kalau zaman sekarang memang harus dipagar di sisinya ini agar nantinya tidak mengganggu aktivitas di luar atau mengganggu orang lain nantinya di tempat kebun orang. Itu pentingnya kita zaman sekarang untuk memelihara ayam dengan cara seperti ini. Praktis dan mungkin ini bisa menghasilkan lebih dari yang lainnya gitu. Dari pemeliharaan ayam kampung biasa. Nah, dalam hidup ini tanpa modal tidak bisa berkembang. Harus ada modalnya. Ini pasti banyak modalnya. Berapa sih kira-kira modal yang di ya mungkin lah sedikit raba-raba. Nah, mungkin sekitar puluhan juta mungkin ya bisa. Sekitar 10 juta atau 12 juta. Ya. Nah, semuanya ini minimal lah sekitar katanya sekitar 15-an lah dikatakan oleh ngawat ini sekitar 15 jutaan. Memang kita harus terlebih dulu mengorbankan sesuatu agar nantinya bisa menghasilkan. Tanpa pengorbanan tidak ada hasilnya. Teman-teman, apakah taraf ini sudah memenuhi umpama seperti orang lain standar-standar pemeliharaannya? Apakah ini baru sekitar berapa persen lah untuk pemeliharaan ini gitu? Maksudnya kalau dibandingkan dengan pemelihara orang yang lain yang peternak lain ini jauh. Gitu. Kalau peternak lain kan modalnya besar. Kalau ini kan cuma ternak biasa. Oh. Ternak kecil-kecilan lah. Nanti modal sedikit ya. Modal sedikit. Bisa memelihara ayam ya. Kalau peternak besar kan mungkin sekitar 50, habisnya 70. Oh ya. Kalau ini kan peternak kecil namanya. Oh. Nah, walaupun kecil tapi kan sedikitnya bisa membantukan. Ya, penghobi. Ya, ingat, hanya penghobi. Tapi hobi bisa menghasilkan lebih baik. Ayo kerja lagi, ngawat, kerja lagi, kejar lagi. Setelah istirahat 1 jam istirahat. Ini, oke bapak. Ini aja nang. Ini aja nang ini. Oh. Kita orang ini. Moncang aja ini nah. Moncang didik aja laku. Kerja dari sini. Selalu ya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan semuanya mengalami kelancaran dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Teman-teman, kali ini aku akan melihat rumah sederhana minimalis Bali. Nah, dengan kesederhanaan mungkin dia bisa melakukan hal yang sedikit punya untuk membuat rumah, dan harganya diborong dengan borongan kerja 1 juta per meter. Nah, ayo teman-teman kita lihat. Aku sedang berada di rumah orang ini dan aku di tempat kerjaku ini. Ya teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman rumah sederhana, mungkin sekitar besarnya ini 8 kali 5 diborong dengan borongan kerja 1 juta. Nah, coba ayo teman-teman kita lihat di dalamnya bentuk rumah seharga dengan 1 juta per meter diborong dengan kerja aja. Teman-teman, dan di luarnya ini tidak termasuk kena borongan, dan ini memang hanya segitu borongannya, dan yang borongannya
cukup dan minimalis hitam putih di dalam maupun di belakangnya, dan di bawahnya juga dengan desain eksterior dengan menggunakan granit dan vlog yang di bawahnya itu. Ayo, di dalamnya bagaimana, apakah ada yang lainnya teman-teman? Ayo. Nah, ini teman-teman rumah sederhana tapi diborong. Berapa diborong nih? 1 juta per meter loh. Ini namanya diborong 1 juta per meter. Apa sih? Ayo teman-teman kita lihat. Lihat-lihat ya di dalamnya sebatas berapa borongannya. Nah ini lengkap dengan diisi blok kolong dengan desain hitam putih, dan lengkap dengan dipasangnya pintu juga, jendela dipasangnya juga. Teman-teman, ini ada masuk ke dalam dapur. Nah, dapur lengkap sudah dicor bawah. Nah, dan ini pintunya juga pemborongnya yang masang. Nah, ini juga diisi plafon blok kolong. Nah, di sini juga dilengkapi dengan semuanya dipasangkan ini dengan interior menggunakan granit ini. Nah, itu teman-teman, itulah borong kerjanya sekitar 1 juta per meter. Rumah sederhana. Kita sebagai orang yang mungkin kehidupan kita sederhana, jangan membuat rumah yang mewah-mewah, akan nantinya ke depannya akan merugikan diri kita sendiri gitu. Yang penting untuk kebutuhan hidup harus ada, kebutuhan material harus ada, semuanya harus seimbang sebenarnya. Tapi apa boleh buat, tergantung sih kemampuannya gitu. Ini tuan rumahnya yang punya rumah ini. Ini tuannya yang punya rumah, hanya membuat rumah sederhana bisa kita tiduri agar tidak kehujanan aja itu. Nah, ayo teman-teman kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya sudah lengkap dipasangkan dengan interior menggunakan tehel. Ini sudah semuanya dipasangkan ini dengan cukup lengkap, dan bisa menikmati rumah dengan borongan 1 juta per meter dengan borongan kerja aja. Gitu loh guys, teman-teman. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bisa memborong sekitar itu? Kalau aku mungkin rasanya sulit karena kerjaku lambat. Mungkin aku bisa melakukan sekitar 1.100.000 gitu kalau aku juga sebagai kuli bangunan ya, mungkin itulah karena pekerjaan lambat. Seperti orang lain bisa cepat kerja gitu. Tergantung sih kualitas orang yang melakukan kerja, ada yang cepat, ada yang juga lamban gitu. Ini adalah pemborongnya sudah datang. Ini borongnya berasal dari Antukan. Teman-teman, posisinya bagus dan rumahnya sedikit sederhana, kecil tapi isinya sudah lengkap. Kamar mandi, dapur, dan semuanya tepat. Zaman sekarang tidak ada rumah yang pisah-pisah dengan dapur maupun desain-desain yang mungkin sekarang sudah zamannya seperti zaman semuanya tidak ingin keluar dari dalam rumah, semuanya di dalam sudah lengkap gitu. Nantinya kita hujan turun tidak akan lagi keluar lagi. Nah, itu sudah lengkap di dalam ya, kita tinggal di dalam aja, tidak hujanan.
Ini yang di luarnya tidak terkena sebagai desain finishingnya. Mungkin nantinya bisa digunakan batu alam gitu. Teman-teman, jangan lupa sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan penghasilan kita agar kebutuhan tidak mengurangi kebutuhan kita. Ngawat nih uling dunia nanti angin sing kunjung datang nih ngawat dari tadi sudah ditunggu gak kunjung datang, baru datang ya. Kunjung datang. Ya. Kunjung datang. Ini pekerjaannya tinggal sedikit, hanya tinggal tunggu waktu aja. Sudah hampir mendekati finish selain di depannya. Wat, tolong dibantu angkatnya itu lemarinya, tolong dibantu jangan mengganggunya nanti di sana.